Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Selama bulan ini, Xiao Yan juga menyendiri, dan telah mengasingkan diri di kamarnya untuk menyesuaikan keadaannya. Bagaimanapun, meskipun dia memahami beberapa aturan Xuan Santian, selalu lebih baik untuk kekuatannya kembali ke puncak. Sehingga dia bisa tetap tidak berubah. Harus berubah. Xiao Yan tidak mengharapkan efek samping yang begitu besar dari ledakan klon yang diringkas dengan menggunakan kekuatan jiwa sebelumnya di Wucheng. Tampaknya di masa depan, menggunakan kekuatan jiwa untuk menyingkat klon harus ekstra hati-hati. Jika tidak, jika kekuatan jiwa di masa depan merusak fondasi, maka kekuatan Xiao Yan tidak hanya akan stagnan, tetapi bahkan keterampilan pemurnian obatnya akan stagnan. 11ZC. Pada tingkat Kaisar Dou, tidak mengherankan bahwa retret bisa hanya beberapa bulan, atau beberapa tahun. Sebulan juga perlahan akan berakhir selama retret Xiao Yan. Xiao Yan, yang masih mengasingkan diri di kamar, juga perlahan menghembuskan napas, lalu membuka satu-satunya matanya yang tertutup. Akhirnya pulih. Setelah dia selesai berbicara, dia merasa energi di tubuhnya telah pulih ke puncaknya, dan kekuatan jiwanya juga menyapu tubuhnya. Menurut perkiraan Xiao Yan saat ini, kekuatannya saat ini juga berada di puncak Kaisar Dou Bintang 3, dan dia hanya berjarak satu langkah dari Kaisar Dou Bintang 4. Tuan, api suci yang Anda sebutkan? Hei. Xiao Yan juga telah memikirkan tentang api suci yang dikatakan tuannya Jinlong King tersembunyi di dalam Xuantian 3 hari. Yang telah mengembangkan teknik kultivasinya sendiri. Meskipun teknik kultivasi peringkat surgawi ini tidak sepele. Di benua Dou Qi, Xiao Yan masih bisa merasakan kesulitan di benua Dou di sekarang. Jika pertempuran tidak diselesaikan dengan cepat, maka jika berlarut-larut, hanya Xiao Yan yang menderita. Kamu nak. Raja Naga Emas juga tertawa ketika mendengar itu. Selama hampir sebulan retretmu, aku juga mencoba berkomunikasi dengan api suci itu, tapi aku tidak tahu kenapa, sepertinya aku dihalangi oleh kekuatan tak terlihat. Raja Naga Emas juga merenung. Mendengar ini, mata Xiao Yan tenggelam. Jika api suci ini terhalang oleh lapisan kekuatan tak terlihat, maka jika dia masih bisa diblokir oleh kekuatan tuannya, Raja Naga Emas, kekuatan orang itu juga luar biasa. Tapi kamu tidak perlu terlalu khawatir. Mungkin jaraknya terlalu jauh, jadi induksinya sedikit lemah, tapi jangan khawatir, aku bisa merasakannya, api suci ini juga tidak memiliki pemilik sekarang. Dan kekhawatiranmu berlebihan. Keadaan jiwaku saat ini kurang dari 1/10 dari kekuatan puncakku, jadi diblokir tidak berarti orang itu kuat, jadi ini normal. Raja Naga Emas juga tertawa. Xiao Yan juga merasa lega ketika mendengar kata-kata itu, dan kemudian menarik kembali pengekangan jiwa yang telah dia atur. Perahu feri, awalnya mengemudi di lorong ruang gelap, tetapi setelah Xiao Yan membuka matanya, seberkas cahaya perlahan muncul. Merasakan kecerahan yang menyilaukan, Xiao Yan juga menatapnya dan bergumam pada dirinya sendiri, apakah itu akhirnya datang? Hah? Tepat saat matanya tertuju pada pintu keluar lorong ruang angkasa, Xiao Yan tiba-tiba merasakan semangat juang yang kuat yang belum pernah terjadi sebelumnya dari tempat terang itu. Dendam yang begitu kuat adalah sesuatu yang belum pernah dilihat Xiao Yan sebelumnya. Merasakan situasi ini, Xiao Yan juga bangkit, lalu membuka jendela di kamar dan melihat keluar. Saluran ruang angkasa yang awalnya gelap juga tiba-tiba menghilang, dan burung-burung, binatang buas, dan burung-burung di benua hutan juga muncul di depan Xiao Yan.
Ini benar-benar semangat juang yang kuat. Namun, mengapa ki pertempuran ini berbeda dari apa yang telah saya serap sebelumnya? Kekuatan jiwa besar Xiao Yan juga merasakan ki pertempuran yang melimpah di tanah ini, dan dia mengatakan sesuatu yang aneh setelah menyerap sedikit. Lebih baik mengatakan bahwa itu adalah ki kekaisaran daripada melawan ki. Karena ki kaisar yang kaya ini dirancang khusus untuk Kaisar Dou untuk menyerap dan mengolah, pada tingkat Kaisar Dou, cukup sulit untuk menyerap Dou Qi untuk meningkatkan kultivasinya. Bahkan lebih sulit bagi kaisar untuk menerobos arus negara. Itu sebabnya Dou Qi biasa seperti setetes dalam ember agar Dou dimenyerap lebih banyak. Jadi Kaisar Qi ini tidak diragukan lagi jauh lebih kuat daripada Dou Qi biasa, dan lebih cocok untuk Dou Di yang kuat untuk menyerap dan mengolah. Bagaimanapun, Qi Kaisar ini adalah harta terbesar yang dikenal sebagai peringkat Dou Di. Raja Naga Emas juga tertawa. Mendengar ini, Xiao Yan pun mengangguk. Pantas saja dia tidak bisa dipromosikan menjadi Dou Di benua Dou Qi. Ternyata Dou Di yang kuat harus menyerap Kaisar Qi. Dari apa yang disebut Kaisar Qi ini sudah cukup untuk pentingnya pertempuran kaisar yang kuat. Yang disebut Kaisar Qi juga memiliki gelar lain di benua Dou Qi, Qi asal kaisar. Bangun, bersiaplah, itu akan segera menjadi Xuan Santian. Tepat ketika Xiao yang dikejutkan oleh Qi Kaisar ini, sebuah suara juga memasuki pikiran mereka. Sumber suara ini adalah Hudu. Ketika semua orang mendengar itu, mereka juga mengepak barang-barang mereka sedikit, dan kemudian berjalan keluar satu demi satu. Hudu melihat bahwa semua orang tampak sama baiknya, dan dia mengangguk puas. Lagi pula, ketika dia memimpin sebelumnya, seseorang saling membunuh, yang menyebabkan tugas pemimpinnya gagal. Dalam setengah hari, kita akan tiba di Xuan Santian. Ketika saatnya tiba, Anda akan mengikuti saya ke tujuan resepsi ini. Setelah berbicara, dia menutup matanya. Kudengar kita tidak langsung pergi ke Xuan Santian. Sebelum bergabung dengan sekte Xuantian, kita harus melakukan tes dan seleksi. Dan lokasi pengujian dan seleksi adalah akhir dari perjalanan kami. Di mana kita akan bertemu dengan banyak jenius lain yang juga berasal dari benua Xuanling. Tapi aku juga percaya akan ada panggung yang lebih seru. Wang Zhong juga berkata, kalau begitu mari kita lihat siapa yang akan berdiri di puncak persidangan ini. San Ming juga tidak lemah sama sekali. Wang Zhongdao Wewen Novel, Kom tidak bisa memintanya. Xiao Yan juga menjawab, jelas ini akan menjadi awal yang baru. Xuan 3 hari? Aku sangat menantikannya. Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri. Beberapa orang di samping juga melihat Xiao Yan dan yang lainnya sangat arogan, dan darah mereka mendidih. Mereka semua memiliki pandangan yang berbeda di mata mereka. Jelas, mereka sudah membuat rencana di hati mereka. Di tempat tertinggi di Xuan Santian, sosok dengan pedang panjang di punggungnya juga berdiri di atasnya. Gunung-gunung di sini berbahaya. Gunung-gunungnya tinggi, binatang buas sering berada di pegunungan, dan hanya ada sedikit orang. Itu adalah tempat yang sunyi. Tetapi pada saat yang sama, ini juga merupakan tempat yang sangat cocok untuk berkultivasi. Apakah kalian semua siap? Sosok dengan pedang panjang di punggungnya juga berkata dengan lembut pada kekosongan. Semuanya sudah siap, tunggu saja orang-orang yang dipimpin Hudu tiba, dan kemudian kita bisa mulai. Suara hormat juga berputar dari luar angkasa dan seorang lelaki tua berbaju putih muncul. Bagus. Turun. Sosok dengan pedang panjang di punggungnya juga berkata. Ya. Ruang kosong itu berputar dan menghilang. Dunia hantu,
lorong antara dunia iblis dan Xuan Santianku tampaknya memiliki beberapa gerakan yang berbeda baru-baru ini. Saya berharap akan ada beberapa bibit berbakat dalam seleksi ini. Jika tidak, Wan Jian saya akan ingin. Dia berkata bahwa dia tidak melanjutkan pembicaraan di sini. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.